that is better in every day. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih belajar online-nya, kuliah online-nya? Aku tahu kalian sudah pasti suntuk, bosen, kangen banget ketemu teman-teman. Tapi kalian harus semangat dulu ya. Aku tahu itu hal yang wajar untuk bosen, suntuk. Kalian tapi harus tetap semangat ya untuk hadapin semua ini. Aku tahu kalian pasti bisa. Oh ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin, aku namanya Jessica Rizky Marani, biasa dipanggil Ica. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Nah, di sini aku akan memberikan simulasi pembelajaran tentang mata kuliah neuropsikologi. Yang ada 2 bab, yang pertama adalah anatomi otak, dan yang kedua adalah sistem syaraf. Yuk disimak videonya. Semangat teman-teman! Nah, jadi timeline kita pada video kali ini adalah yang pertama adalah membahas tentang anatomi otak. Lalu kedua ada sistem syaraf. Ketiga kita akan contoh diskusi kasus. Semangat! Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum tentang neuropsikologi? Jadi, neuropsikologi itu berawal dari kata neuro. Neuro ini berarti adalah syaraf. Dan yang kedua adalah logi atau logos yang artinya ilmu. Jadi neuropsikologi ini adalah sebuah ilmu yang sangat dipengaruhi oleh 2 eksperimental dan teori fungsi otak. Yang pertama adalah teori otak dan yang kedua adalah teori neuron. Singkatnya, neuropsikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang syaraf dan kelainan yang ada keterkaitannya dengan perilaku manusia. Neuropsikologi sendiri dapat melihat bagaimana kerusakan efek psikologis otak pada manusia. Gitu. Nah, yuk belajar pembelajaran yang bab pertama, yaitu otak. Apa sih itu otak? Nah, otak ini adalah sebuah jaringan yang ada pada tengkorak manusia. Jadi itu otak itu ada di dalam sini ya, teman-teman. Nah, otak sendiri itu memiliki 2 hemisfer atau 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, atau hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian otak. Di bagian otak ini ada lipatan atau tonjolan di korteks yang disebut kiri atau gyrus, yang artinya lingkaran, dan lipatan diantaranya disebut sulci atau sulcus, yang artinya dalam bahasa Yunani itu parit. Beberapa sulcus besar disebut visura. Visura longitudinal yang ditunjukkan membagi 2 belahan, dan celah lateral yang membagi setiap belahan menjadi 2. Celah lateral sendiri adalah lipatan yang memisahkan ibu jari dan jari-jari lainnya. Jalur yang disebut komisura yang terbesar adalah corpus callosum yang akan menghubungkan belahan otak. Sedangkan korteks setiap belahan membentuk 4 lobus, masing-masing dinamai menurut tulang tengkorak di bawahnya, yaitu ada lobus temporal, lobus frontal, lobus parietal, dan lobus occipital. Lalu, korteks serebral ini merupakan sebagian besar otak depan yang dinamakan demikian karena ia berkembang dari bagian depan tabung saraf yang menyusun otak primitif embrio. Tabung ini yang tersisa di bawah korteks itu adalah batang otak. Batang otak sendiri gilirannya terhubung ke sumsum tulang belakang yang turun ke belakang di dalam kolom vertebral. Untuk memvisualisasikan hubungan di antara bagian-bagian otak ini, seperti bayangkan saja kayak tangan kita itu dikepal seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang otak besar atau cerebrum. Diibaratkan seperti tangan aku ini, tangan mengepal seperti ini bagian otak besar, yaitu cerebrum tadi. Cerebrum sendiri terbagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama adalah lobus frontal. Lobus frontal ini ada di depan bagian depan. Seperti di bagian sini itu adalah lobus frontal. Lobus frontal ini
berfungsi untuk berpikir, lalu untuk merencanakan sesuatu, untuk pemecahan suatu masalah. Selanjutnya ada parietal lobes atau lobus parietal. Lobus parietal ini berfungsi untuk persepsi, lalu permaknaan. Selanjutnya adalah lobus temporal atau temporal lobes. Di sini berfungsi untuk bahasa dan pemaknaan terhadap sesuatu. Selanjutnya ada occipital lobes atau lobus occipital. Di sini berfungsi untuk indera penglihatan kita. Oh ya, pada lobus temporal tadi, lobus temporal ini juga bisa berfungsi untuk memori. Memori kita tersimpan itu karena kerja dari temporal lobes ini. Sehingga lobus-lobus yang sudah saya jelaskan tadi ini sangat berpengaruh dan sangat berkaitan satu sama lainnya. Jadi jika satu sama lainnya ada yang terganggu, maka fungsi otak lainnya juga ikut terganggu. Seperti itu. Nah, ini belahan otaknya atau hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Di bagian otak kanan itu biasanya berperan aktif untuk kreatif, imajinatif, hal-hal wawasan yang umum, intuisi, konseptual, empati, dan gambaran keseluruhan. Sedangkan untuk otak kiri atau hemisfer kiri itu biasanya seperti analitikal, logik, khusus, berulang, terperinci, tersusun, saintifik, matematik, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian menurut area Brodmann. Selain pembagian berdasarkan lobus, permukaan otak juga dibagi menjadi beberapa area atau daerah yang berdasarkan fungsinya. Brodmann sendiri membaginya menjadi 47 area yang bernomor. Semua area yang bernomor ini memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya adalah pusat sensoris, pusat motoris, pusat penglihatan, serta pusat pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, di dalam otak besar itu ada yang namanya sistem limbik atau emotional brain. Di sini ada 4, ada talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Untuk yang pertama, untuk talamus ini berfungsi untuk memegang peranan penting dalam aktivitas sistem motoris, sistem sensoris, dan fungsi luhur manusia yang berkaitan dengan memori. Informasi sensoris akan masuk ke talamus di bawah neuron sebelum menuju ke otak besar. Hipotalamus berperan penting dalam pengaturan metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Ini juga berkaitan dengan proses pembentukan hormon. Selanjutnya untuk hipokampus, ini mengubah memori jangka pendek menjadi lebih permanen. Penting dalam proses belajar dan memori. Dan yang terakhir ada amigdala. Nah, amigdala ini komponen sistem limbik yang berperan dalam proses memori, emosi, dan pengendali rasa takut. Nah, jika kita lagi merasa takut, nah yang bekerja ini si amigdala ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil tuh tadi namanya apa? Namanya cerebellum. Nah, cerebellum ini atau otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital, yaitu tadi kan occipital di daerah sini. Nah, cerebellum tadi ada di sini, otak kecilnya ada di sini. Nah, sama halnya dengan otak besar, otak kecil ini memiliki beberapa lobus dan dilapisi dengan lapisan kulit, yaitu korteks. Dan sama halnya seperti otak besar, otak kecil ini juga terbagi menjadi 2 hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Otak kecil ini dihubungkan melalui vermis, seperti itu. Nah, sama halnya dengan otak besar, otak kecil juga memiliki beberapa lobus. Ada 3 lobus, di antaranya adalah lobus anterior, lobus posterior, dan lobus flocculonodularis. Untuk yang pertama, lobus anterior ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari medula spinalis dan mengontrol otot anti gravitasi tubuh, atau singkatnya mengatur postur tubuh. Selanjutnya, untuk lobus posterior itu berfungsi untuk berhubungan dengan koordinasi gerakan otot dengan cara menghambat gerakan otot yang sifatnya tidak disadari atau involunter. Dan untuk lobus yang terakhir, ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan.
Ketiga lobus ini terintegrasi dalam menjalankan fungsinya, seperti gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Nah, selanjutnya adalah batang otak. Nah, batang otak itu ada yang di sini. Ini kan tadi otak besarnya, ini ada otak kecil. Nah, di sini ada kayak garis juga kayak batang otak ini panjang. Nah, batang otak ini berfungsi sebagai jembatan antara otak dan sistem syaraf tulang belakang. Lalu ada pons dan medula oblongata. Ini sangat berperan banget untuk mengatur pernafasan dan pergerakan koordinasi tubuh. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada medula spinalis. Apa tuh medula spinalis? Jadi medula spinalis ini terletak di dalam vertebra atau tulang belakang. Ini terdiri atas 31 segmen saraf spinal, yaitu yang pertama ada 8 segmen cervical, 12 segmen thoracal, 5 segmen lumbal, 5 segmen sakral, dan 1 segmen coccygeal. Nah, di sini juga ada saraf motorik atau anterior dan saraf sensorik posterior. Fungsinya adalah yang pertama, untuk jalur penjalaran impuls saraf dari ke otak. Terus jalur utama yang menghubungkan otak dan sistem syaraf tepi. Dan yang terakhir, pusat refleks utama. Lalu selanjutnya ada sistem syaraf. Apa sih itu sistem syaraf? Jadi sistem syaraf itu berfungsi untuk pusat komunikasi dan pengambilan keputusan. Sistem syaraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, untuk sistem syaraf sendiri terdiri menjadi dua struktural, yaitu yang pertama ada CNS dan PNS. CNS ini artinya Central Nervous System, sedangkan PNS ini artinya Peripheral Nervous System. Nah, PNS sendiri yang artinya sentral berarti letaknya pada di sentral atau pusat, yaitu otak, dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya untuk PNS itu terletaknya pada cranial nervous dan spinal nervous dan ganglia, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi sistem syaraf. Apa sih itu fungsi sistem syaraf? Udah pada tahu belum? Nah, ternyata fungsi sistem syaraf ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi kewaspadaan, kedua ada fungsi integrasi, dan ketiga ada fungsi koordinasi. Untuk yang pertama, fungsi kewaspadaan ini fungsinya untuk membantu untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, perubahan-perubahan apa sih yang terjadi di sekitar kita, dan disampaikan ke alat indera kita. Nah, pada alat indera kita sendiri itu memiliki saraf sensorik yang berguna untuk sebagai input data. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi integrasi. Nah, fungsi ini tuh di sistem syaraf sendiri itu menerima data atau input data dari sensorif lingkungan luar, dan data ini akan diinterpretasikan ke CNS. Nah, setelah diintegrasikan oleh CNS, akan diberikan respon apa nih yang baik untuk data tadi, seperti itu. Ya, fungsi yang ketiga adalah fungsi koordinasi. Fungsi ini kan tadi sebelumnya data diinterpretasikan. Nah, setelah diinterpretasikan, informasi-informasi yang ada ini diteruskan ke otot-otot atau kelenjar-kelenjar. Nah, yang berguna untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh kita, seperti itu. Nah, di sini ada sel saraf atau neuron. Ini adalah unit fungsional sistem syaraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke satu sel berikutnya. Untuk bagian pertama neuron, di sini ada sel body atau perikarion. Ini merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus atau inti sel. Dapat diibaratkan sebagai mesin yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein. Di sini terdiri atas nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Selanjutnya ada dendrit. Apa itu dendrit? Nah, dendrit ini merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Nah, permukaan dendrit ini penuh dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lainnya. Neurofibril dan badan Niels memanjang ke dalam dendrit.
Nah, untuk selanjutnya ada akson. Akson ini suatu prosesus tunggal yang lebih panjang dari dendrit, berfungsi untuk mengantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lainnya dan sel lainnya, seperti sel otot atau kelenjar. Semua akson dalam sistem syaraf perifer dibungkus oleh lapisan squam. Nah, akson besar memiliki lapisan dalam yang disebut myelin, suatu kompleks lipoprotein yang dibentuk membran plasma sel-sel squam. Pada saraf perifer sel-sel squam, memyelinasi akson dengan cara melingkarinya berbentuk gulungan jeli. Myelin ini berfungsi sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Selanjutnya ada akson hillock. Ini bagian berbentuk kerucut pada pertemuan akson dan soma sel. Dan ada nodes of Ranvier. Ini bagian akson yang tidak diselubungi oleh myelin dan tertanam pada sitoplasma sel squam. Lalu ada terminal buttons. Ini bagian akhir dari akson yang berbentuk sebagai kancing yang berfungsi melepaskan neurotransmitter dengan substansi transmitter yang berupa substansi kimiawi ke sinapsis. Nah, sinapsis sendiri itu jarak terdekat antara neuron yang satu dengan yang lainnya di mana sinyal-sinyal kimiawi ditransmisikan. Sinapsis adalah bagian yang menyambungkan terminal button sebagai sensor dari sel pengirim ke bagian soma atau membran dendrit ke sel penerima. Nah, di sistem syaraf sendiri memiliki fungsi organisasional dan terdiri menjadi dua juga. Yang pertama adalah sistem motoris atau efferents yang berfungsi sebagai mengontrol organ sasaran, sedangkan yang kedua adalah sistem sensoris atau afferents yang berfungsi sebagai menerima rangsangan dari lingkungan maupun dari tubuh kita. Seperti itu. Lalu di sini ada functional organization. Yang pertama, tadi kan udah tahu ya ada sensory dan motor atau sensoris dan motoris seperti itu. Nah, untuk yang sensory division ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah somatic sensory. Adalah general somatic sense, touch, pain, pressure, vibration, temperature, and proprioception. Dari PNS ke CNS. Lalu selanjutnya ada visceral sensory. Ini mentransmisikan impuls syaraf dari pembuluh darah ke CNS, termasuk temperatur dan stretch. Lalu untuk motoris, ini juga terdiri dari dua komponen juga, somatic motor. Komponennya somatic nervous system, yaitu SNS, conducts nerve impulse dari CNS ke skeletal muscle, atau biasa disebut juga voluntary nervous system. Selanjutnya ada autonomic motor. Komponennya itu ada ANS, termasuk internal organ, regulate smooth muscle, cardiac muscle, and glands. Biasa disebut visceral motor system atau involuntary nervous system. Seperti itu. Selanjutnya ada perjalanan syaraf. Nah, gimana sih perjalanan syaraf itu? Untuk yang pertama, syaraf itu keluar dari otak menuju organ-organ tubuh seperti mata, telinga, wajah, hidung, dan medula spinalis. Selanjutnya, dari medula spinalis itu, syaraf diteruskan menuju bagian tubuh yang lebih rendah seperti tangan dan kaki. Lalu, neuron sensoris akan menerima rangsangan dari lingkungan dan diteruskan ke medula spinalis dan secara cepat diteruskan ke otak. Lalu dengan otak mengelola pesan dan memberikan sebuah respon. Dan respon itu akan diteruskan oleh neuron motoris ke bagian tubuh yang lain. Nah, gini nih sistem syarafnya berjalan. Ada CNS, ada PNS. Untuk CNS dulu. Di sini CNS ini terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Untuk di otak itu ada di forebrain, midbrain, dan hindbrain. Pada forebrain di sini ada cerebral cortex, ada thalamus, ada sistem limbik dan hipotalamus.
Untuk di midbrain di sini ada reticular formation, dan sedangkan untuk hindbrain di sini ada pons, medulla, dan cerebellum. Sedangkan untuk PNS ini terletak pada somatic nervous system atau CNS yang voluntary, sifatnya voluntary, dan ANS autonomic nervous system yang sifatnya involuntary. Nah, pada autonomic nervous system ini dibagi lagi, ada sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem syaraf dan otak yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Di sini ada cerebral palsy, ear palsy, muscular dystrophy, rickets, spina bifida, astrogryposis, contracture, hydrocephalus, clubfoot, microcephaly, dan polio. Selanjutnya, mari kita diskusi kasus. Apa yang sudah tidak sabar? Nah, untuk diskusi kasus ini, mari kita simak apa sih kelainan yang ada pada video ini, dan kira-kira bagian otak mana ya yang terkena. Yuk, dilihat. Christina was born at 12:05 on the 4th of July. She was 14 inches long, 2 pounds 3 ounces, which is a couple months early and very, very teeny. Looking back, I think I was very numb to everything that was going on, just knowing that something was wrong and we had to hurry. When Christina was about a month old, they pulled us into the room to tell us that she had this is the stuff that's hard for Daddy. Paraventricular leukomalacia. It's death of the white matter. And the doctor didn't try to sugarcoat anything and told us that she would probably be a vegetable. Christina got the cerebral palsy diagnosis about a year after she was born. I guess that would be when I decided that I'll do whatever I can to make life the best for her. The first day of rehab, they had asked her to bend her legs, and if Christina could do that, that was never easy for her. Are you smiling? Listening to them ask her to do that was, I knew what the results were going to be. However, I was mistaken, and she bent her legs up individually, the legs that they had asked her to, with some difficulty, but she was able to do that the first day of therapy after the surgery. Seeing that made everything worthwhile. There's days she's so worn out and she has worked so hard that you can see her just struggle to take the steps, and she doesn't want to quit. She wants to keep going. To have that drive, I wish I had that. Working on it. We've had wonderful doctors, we've had wonderful nurses. You expect that, that's what you want. But it's everybody else that made it homey. One of the staff brought in flowers from her garden. It was beautiful. You know, there's little things like that, you know, I like to think that Christina made an impact, and me, that, you know, that we were able to change their lives as they had changed ours. Christina loves to be moving. She's always been a mover and a shaker. We go for a wagon ride every night, regardless of the weather. Even in the wintertime. What does a parent do? They bundle the kid up so they look like a big old snowman, and you go for a walk. Here we. As long as I'm able, I will make sure that she can move around and quickly, if that's what she wants to do.
Yeah, you're my hero. Nah, ternyata jawabannya apa? Ayo teman-teman. Jawabannya adalah cerebral palsy. Ada yang udah tahu belum cerebral palsy itu apa? Nah, jadi cerebral palsy itu adalah bentuk kelainan yang diakibatkan adanya kesulitan untuk bergerak karena disfungsi otak. Cerebral ini artinya belahan otak. Palsy adalah penyakit yang mengenai pusat pengendalian tubuh. Jadi singkatnya, cerebral palsy ini adalah gangguan atau abnormalitas yang disebabkan oleh terjadinya perkembangan yang salah atau kerusakan pada area korteks motorik otak yang akan mengganggu kinerja otak dalam mengontrol pergerakan dan postur secara adekurat. Nah, selain itu ada lesi pada traktus corticospinalis, gangsal ganglia atau basal ganglia, batang otak, dan cerebellum juga dianggap bertanggung jawab atas gangguan motorik ini. Seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk pembelajaran simulasi tentang mata kuliah neuropsikologi ini sudah selesai. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih.